Pernah nggak sih kamu ada di satu momen yang dimana gajimu 3 juta nih, tapi buat hidup sebulan tuh aman-aman aja, bahkan masih bisa nyisin 1, 2 lembar lah buat kamu nabung. Tapi setelah gaji kamu naik 2 kali lipat jadi 6 juta, akhir bulan mau beli makanan enak aja udah wah mikir-mikir, mau beli bensin aja udah harus nyari recehan yang keselip di celana, di lemari, dan lain sebagainya. Pernah ngerasain kayak gitu nggak, men? Soalnya aku dulu pernah ngerasain kayak gitu dan bukan cuman aku doang, banyak teman-teman kita yang di luar sana ngerasain hal yang sama, men. Mereka bahkan kerja cari 2 shift, mereka cari bonus, insentif mereka yang buat operasional, buat makan itu sampai diirit-irit, tapi apa yang terjadi? Tetep aja habis. Habis buat, ya keseharian, buat makan, beli gas, beli token listrik, buat beli bensin, bayar kos-kosan, dan lain sebagainya, men. Dulu waktu kita denger gaji 5 juta per bulan, itu udah kayaknya keren banget, men, uangnya udah banyak banget. Tapi sekarang buat DP aja udah empot-empotan, udah nggak bisa, men, buat DP rumah di pinggiran ya, di pinggiran kota. Jadi pertanyaannya, sebenarnya tuh kita makin kaya, apa cuman kita ngerasa makin kaya doang? Terus naik gaji itu tuh sebenarnya keberuntungan atau cuman ilusi yang kita dapetin doang? Dari sini aku mau ngenalin satu konsep yang di mana itu diem-diem bisa bikin kita terjebak. Konsep itu bernama money illusion. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa kita udah kerja keras, banting tulang hampir 18 jam kerja, 24 jam kerja, tapi kayak kita nggak membuahkan hasil apa-apa. Makanya aku ngebuat video ini buat ngebongkar itu pelan-pelan agar kita tuh lebih tahu tentang apa itu money illusion dan kita bisa keluar dari jebakan itu. Nah, buat kamu yang pengen keluar juga, pengen tahu juga apa itu, tonton videoku sampai selesai karena siapa tahu dari videoku ini bisa nambah atau ngebuka wawasan kamu. Oke, sekarang apa sih sebenarnya money illusion itu? Jadi tak buat sederhana ya, money illusion adalah kondisi ketika kita merasa lebih kaya karena uang yang kita dapatkan itu naik. Padahal di nilai uang itu, kemampuan belinya itu tuh nggak naik, bahkan mungkin turun, men. Coba bayangin gini deh, kamu di tahun 2015 digaji 3 juta, tapi saat itu biaya kosmu per bulan itu cuma 500 ribu, bensin itu paling cuma 7.500, Indomie itu paling cuma 2.500, makan sehari kamu 10 ribu aja udah cukup, udah kenyang, men. Tapi sekarang ketika gaji kamu di 6 juta, itu udah berubah drastis, men. Yang tadinya kos cuma 500 ribu, sekarang udah 1.500.000 per bulannya. Terus makan yang tadinya cuma 10 ribu bisa jadi 25 ribu bahkan 30 ribu. Makanya uang itu kayak cuman lewat doang tiap bulan. Itu adalah contoh tentang money illusion. Kita ngerasa apa yang kita dapat di bulan-bulan yang biasanya cuma dapat 3 juta ini naik jadi 6 juta. Tapi kita nggak sadar bahwasanya biaya pengeluaran kita juga lebih naik lagi, men, dan lebih besar mungkin. Nah, itu ada hubungannya sama inflasi. Untuk kamu yang pengen lebih tahu tentang inflasi, ada nih videoku di sini, itu aku udah ngebahas tentang inflasi dengan bahasa yang sederhana. Jadi seharusnya sih kamu ngerti ya. Nah, kita lanjut lagi sama money illusion. Aku bikin contoh gini deh, ini tuh kayak lagi hujan, kita terus dikasih payung nih. Ketika kita pakai payungnya, itu tuh payungnya antara kekecilan atau banyak yang bolong, men. Jadi kita tetap kehujanan. Ibaratnya gini, tadinya cuacanya terang, terus kamu nggak dapet payung, kamu aman aja, kamu mau kemana mana aman lah, nggak basah, nggak apa. Terus ada momen turun hujan deras nih, nah kamu dikasih payung, yang tadinya kamu nggak pakai payung, akhirnya kamu pakai payung. Terus ketika kamu jalan, ternyata payung itu nggak bisa membuat tubuhmu nggak kena air, men, nggak kena basah, nggak kena air hujan. Nah, air hujan ini adalah biaya-biaya keseharianmu dan payung ini adalah perlindunganmu, yaitu gaji kamu setiap bulannya. Jadi dari sini kita tuh kelihatannya dikasih perlindungan, tapi nyatanya perlindungan itu nggak bisa ngelindungin kita, men. Kita tetap basah di situ.
Gaji naik, ibaratnya ketika kamu tadi dikasih payung, itu tuh kayaknya, "Wih, aku dibantu nih, wah aman nih, pasti aman, nggak kena hujan." Tapi nyatanya, kalau ternyata hujannya atau semua harga biaya hidupmu sehari-hari jauh lebih naik, jauh lebih besar, ya mau nggak mau dong kamu tetap basah, payungmu nggak guna juga. Yang akhirnya kamu ya udahlah pasrah ajalah, payungnya cuma dikasih segini dan hujannya sederas itu, mau apa lagi daripada enggak. Itu itu salah satu bentuk money illusion. Menurut konsep ekonomi Irving Fisher, fenomena ini bikin banyak orang itu tuh salah ngambil keputusan Mereka berpikir bahwa nilai atau gajinya bertambah. Padahal realitasnya kita tuh lagi dibohongin sama angka-angkanya doang. Inilah kenapa banyak orang yang bilang, "Oh, gajinya udah naik, tapi kok hidupnya tetap susah ya, tetap susah bahkan makin susah lagi, men." Itu tuh bukan kamu yang salah hitung, tapi emang sistemnya yang bikin kita kesannya kok kita yang salah mulu ya. Udah coba hemat, tapi ternyata tetap tetap aja, tetap susah, biaya makanan tetap mahal, pokoknya tambah mahal lah. Dan itu bisa disebut dengan inflasi. Dan yang lebih ngeri ya, inflasi itu nggak ada sirine buat datangnya, Itu perlahan-lahan tapi pasti. Aku dulu masih inget waktu awal-awal beli ayam geprek sekitar tahun 2017-an di Jogja ya. Itu di salah satu apa ya, tempat yang cukup besar, cukup mewah juga, geprek Preksu di Jogja sana. Kalau kamu orang Jogja, inget nggak ada dulu geprek namanya Preksu, aku belinya di depan Stadion UNY, itu kalau sekarang masih ada, ya berarti masih awet lah. Tapi aku mau cerita bahwasanya dulu itu masih 10.000, 12.000 itu dapat, Tapi sekarang harga geprek yang setara itu ya, itu tuh nggak dapat, bahkan mungkin 20.000 atau 23.000 harganya. Kita bisa lihat kan bahwa pertumbuhannya itu tuh, bisa di atas 50%. Tapi anehnya, pemerintah kita bilang bahwa inflasi terpantau aman, cuman 2%. Terus pertanyaannya, kalau inflasi cuma 2%, kenapa harganya bisa nyampe hampir di atas 50% naiknya, Anggaplah 2017 naiknya 2% per tahun, sekarang 2025. Itu kan berarti 5, 6, 7. 7 kali 2, 14% kan harusnya ya kalau dihitung dengan cara yang, orang kayak aku lah. Jawabannya, karena yang naik tuh bukan cuman angka di dalam data, tapi biaya hidup kita. Kamu pernah sadar nggak sih, ini dulu sering banget nih dijadiin meme, Momogi yang tadinya 500 segini panjangnya, sekarang tinggal segini doang isinya. Terus ada juga keripik-keripik yang harganya seribuan tapi, wah seingatku kalau porsinya segini tuh kayaknya cuma 500-an deh. Terus ada juga yang sabun cair yang makin cair aja. Nah, itu namanya shrinkflation, yaitu harganya tetap tapi isinya dikurangin. Kayak Momogi tadi, bungkusnya tuh masih sama, tapi nilainya udah turun. Dan kadang kita nggak sadar bahwa itu perlahan-lahan dikurangin, Bisa jadi Momogi yang 500-an lama-kelamaan cuman jadi segini, secuil. Contoh lain deh, biaya layanan kesehatan. Kita konsultasi ke dokter, kita beli obat, itu tuh harganya makin lama itu makin naik, tapi kita ngerasa itu, ya udahlah wajar lah. Inflasi ini nggak disiarin secara terbuka di TV, tapi efeknya itu pelan-pelan masuk ke dompet kita secara langsung. Menurut data dari BPS, UMR rata-rata Indonesia itu tuh 5% naik per tahunnya, Itu kelihatannya, wah gede ya 5%, tapi jangan salah kira, biaya makanan, biaya kesehatan, biaya hidup, itu per tahun bisa naik sampai 10 sampai 15%, Coba bayangin, kita gaji naik 5%, tapi biaya hidup itu naik 10 sampai 15%. Kamu pernah nggak sih ngerasa kita tuh kerja kayaknya lebih keras, kita kerja lebih lama, kita kerja lebih pokoknya kalau bisa 150%, 150% deh dikasih. Cuman kok rasanya nggak apa ya, kayak uap doang, Jawabannya bukan karena kita kurang usaha, tapi emang karena sistem ekonomi kita secara pelan-pelan terus menggerus daya beli kita.
Dan mungkin itu ada sangkut pautnya, kenapa daya beli masyarakat sekarang itu makin lama makin rendah. Terus efeknya apa? Pertumbuhan ekonomi kita nggak naik sesuai target. Terus kalau pertumbuhan ekonomi kita nggak naik sesuai target, efeknya apa? Balik lagi men, rodanya mungkin nanti akan diinflasi lagi, ya muter-muter lagi deh. Tapi inget men, efeknya tuh nggak berhenti cuman di angka maupun data. Kalau kita lama-kelamaan ngerasa nggak pernah cukup, lama-kelamaan mental kita, psikologi kita itu tuh runtuh men. Kita mulai sering nyalain diri sendiri, kita mulai sering cemas soal masa depan, kita mulai sering marah-marah. Tapi kita nggak tahu harus marah ke siapa. Dan di segmen berikutnya, aku pengen nyoba ngajak kamu untuk melihat bagaimana money illusion bisa ngancurin psikologi kita, ngancurin mental kita. Makanya buat kamu jangan stop di sini, kita lanjut ke segmen berikutnya. Kadang aku mikir men, kenapa ya orang-orang sekarang tuh banyak yang kelihatannya sering capek men. Padahal udah lembur, udah hemat, bahkan pengeluaran itu tuh udah rapih dicatat men. Tapi ngerasanya tetap kurang aja. Dan ini bukan cuman soal uang men, tapi tentang perasaan diburu sama waktu, tekanan, dan rasa bersalah setiap hari karena dianggap tiap hari itu nggak cukup produktif. Bayangin, ada pasangan muda yang udah dikaruniai anak nih. Nah, gaji si suami itu naik 10%, tapi biaya susu bayi itu naik 15 sampai 20%. Dari situ karena kurang kan, akhirnya istrinya ikut kerja. Nah, gaji istri cuma cukup buat bayar daycare sama transportasi sehari-hari. Akhir bulan mereka berdua cuman bisa duduk di meja makan, diem sambil ngelamun. Karena mereka udah banting tulang selama 1 bulan, udah ngerasa capek kerja, tapi kayak hasilnya tuh nggak kelihatan sama sekali. Padahal itu bukan salah mereka men, itu adalah salah sistem yang dimana ngebuat kita selalu ngerasa dikejar-kejar oleh standar hidup setiap hari. Menurut survei dari Kata Data 2024, lebih dari 70% anak Indonesia ngerasa nggak akan bisa punya rumah sendiri. Dan lebih dari 60% mereka ngerasa stres finansial men. Padahal mereka udah kerja, udah ada pendapatan rutin setiap bulannya. Itu artinya bukan cuman pengangguran yang paling menderita sekarang men. Bahkan orang yang kerja sekarang udah ngerasa rapuh men. Tiap tahun untuk yang kerja itu disuruh untuk bersyukur karena gajinya naik. Tapi mereka harus tetap sabar, tetap hemat, tetap seirit-iritnya. Tapi nggak ada yang ngasih tahu tuh, kenapa sih biaya hidupnya naik terus tapi kualitas hidupnya tuh sama aja. Sistem ekonomi kita itu tuh kayak treadmill, tapi kalau lebih dalam ya mungkin pendapatku salah ya, cuman yang kulihat secara permukaan aja, sistem ekonomi kita itu tuh kayak treadmill, yang di mana kita dipaksa untuk terus berlari di atasnya, tapi treadmill-nya diem men, kita nggak kemana mana kita cuman kayak lari di tempat. Jadi buat kamu yang selama ini ngerasa gagal padahal udah kerja keras, mungkin bukan kamu yang gagal men. Mungkin kamu cuma hidup di sistem yang dimana ngebuat kamu nggak pernah ngerasa puas. Dan sosial media memperparah itu. Kalau kamu ngerasa makin kerja keras tapi rasanya hidup makin gak enak, mungkin bukan salah di kamu men, tapi salah di sistem yang dimana sistem ngebuat kita salah sangka sama angka. Kamu dikasih gaji naik, oke kamu seneng, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata biaya hidup kita itu udah mulai naik bahkan lebih cepat dari pergerakan gaji kamu men. Dan kita disuruh tetap seneng, tetap bangga gitu aja. Kalau kamu ngerasa videoku ini ngebantu kamu, ngebuka wawasan kamu, ngebuka cara pandang kamu, kamu bisa share video ini ke teman-temanmu, ke saudaramu, ke grup-grupmu, ataupun ke statusmu. Nah, kalau kamu pengen ngedukung channel ini, gampang men, nggak perlu lebih dari 10 detik. Caranya gimana? Kamu tinggal subscribe, nyalain lonceng kuningnya, dan like videoku ini. Terus mari kita diskusi di kolom komentar. Karena siapa tahu dari diskusi remeh-temeh kita, bisa jadi isu yang cukup besar nantinya dan bisa jadi isu yang cukup serius, yang selama ini nggak pernah berani kamu ungkapin sendiri. Dan see you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.